selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya dalam pemaparan materi kuliah yang berbeda, yaitu dengan mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Reni Resvita, SPD, MPDE. Oke, sebelum masuk dalam pemaparan materi, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agustina Nurjeni Sawawalat dengan BP 22 1037222001 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Eka Sakti Padang. Nah, teman-teman, dalam pemaparan teori ekonomi makro ini ada beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan konsep perdagangan internasional. Kemudian ada poin kedua, yaitu apa sih yang dimaksud dengan neraca perdagangan surplus dan defisit perdagangan. Yang ketiga, apa sih yang dimaksud teori perdagangan internasional keunggulan mutlak vs dengan keuntungan komparatif. Nah, vs itu bisa kita simpulkan dengan perbandingan ya teman-teman. Kemudian ada poin berikutnya, yaitu apa yang dimaksud dengan kebijakan perdagangan internasional. Nah, dalam pemaparan materi ini kita akan membahas 4 rumusan masalah ini. Nah, kita masuk ke poin yang pertama. Nah, di dalam perdagangan internasional ini, kita akan membahas tentang konsep perdagangan internasional. Apa sih yang dimaksud dengan konsep perdagangan internasional? Nah, dapat kita lihat definisinya atau pengertiannya ya teman-teman. Konsep perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antar negara. Pertukaran ini terjadi karena adanya perbedaan kebutuhan, kelebihan dan kekurangan antar negara. Perdagangan internasional juga dapat dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah. Jadi pertukaran dalam perdagangan internasional terjadi di saat adanya perbedaan kebutuhan di dalam perdagangan internasional. Yang kedua, di saat adanya kelebihan dan kekurangan antar negara di dalam perdagangan internasional. Dan juga di dalam perdagangan internasional ini tidak hanya sekelompok orang yang bisa melakukannya, tapi dapat kita lihat di dalam pemaparan materi tadi, yaitu bisa dilakukan oleh per individu, bisa juga dilakukan di dalam perusahaan atau di dalam pemerintah. Ada juga konsep-konsep yang penting dalam perdagangan internasional, yaitu yang pertama, adanya keunggulan komparatif. Yang kedua, adanya keunggulan mutlak. Kemudian yang ketiga, adanya teori di dalam perdagangan. Yang keempat, adanya proteksionisme. Yang kelima, adanya organisasi perdagangan internasional. Nah, teman-teman, itulah konsep-konsep penting dalam perdagangan internasional yang perlu kita terapkan di dalam perdagangan internasional kita. Dalam perdagangan internasional ada juga manfaat yang harus kita lakukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan, memperluas pasar, mendorong transfer teknologi, dan meningkatkan hubungan antar negara. Jadi di dalam perdagangan internasional tidak hanya konsep-konsep penting yang kita terapkan ya teman-teman, ada juga manfaatnya. Manfaatnya yaitu meningkatkan kesejahteraan, memperluas pasar, mendorong transfer teknologi, dan meningkatkan hubungan antar negara. Jadi itulah manfaat yang harus kita terapkan di dalam perdagangan internasional ketika kita sudah menjadi pelaku di dalam perdagangan. Jadi teman-teman, di dalam pemaparan materi ini kita tidak hanya fokus dalam konsep maupun manfaatnya. Ada juga tantangan yang harus kita hadapi di dalam perdagangan internasional. Berikut tantangannya seperti adanya persaingan yang ketat, hambatan perdagangan, fluktuasi nilai tukar mata uang. Jadi inilah tantangan yang harus kita hadapi di dalam perdagangan internasional ketika kita sudah menjadi pelaku di dalam perdagangan internasional. Jangan lupa ya, tantangan di dalam perdagangan internasional yaitu persaingan yang ketat, hambatan perdagangan, dan fluktuasi nilai tukar mata uang. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu neraca perdagangan surplus dan defisit perdagangan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan neraca perdagangan surplus dan defisit perdagangan? Neraca perdagangan
adalah selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Contoh rumusnya yaitu neraca perdagangan sama dengan nilai ekspor dikurang nilai impor. Surplus perdagangan terjadi ketika nilai ekspor lebih besar dari impor. Jadi surplus terjadi di dalam perdagangan internasional apabila terjadi nilai ekspor lebih besar dari impor. Jadi di dalam neraca perdagangan surplus dan defisit perdagangan ada juga dampaknya, teman-teman. Dampaknya itu meningkatkan cadangan devisa negara, memperkuat mata uang negara, menyebabkan inflasi jika tidak dikelola dengan baik, kemudian menipiskan cadangan devisa negara, melemahkan mata uang negara, dan memicu pengangguran jika sektor industri dalam negeri tertekan oleh impor. Jadi itulah dampak surplus dan defisit perdagangan. Jadi jangan lupa ya teman-teman, dampak di dalam surplus dan defisit di dalam perdagangan internasional itu bisa juga berdampak di dalam ketika kita sudah menjadi pelaku perdagangan di dalam internasional. Nah, poin berikutnya, teori perdagangan internasional keunggulan mutlak vs atau dibandingkan dengan keunggulan atau keuntungan komparatif. Yang pertama kita akan membahas mengenai keunggulan mutlak. Nah, keunggulan mutlak ini dikembangkan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Adam Smith pada tahun 1776 menyatakan keunggulan mutlak itu bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang dapat diproduksinya secara absolut lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Nah, negara tersebut memiliki keunggulan dalam segala hal dalam produksi barang. Perdagangan ini terjadi ketika suatu negara memiliki keunggulan mutlak dalam produksi suatu barang dan negara lain tidak memilikinya. Yang kedua, kita lihat perbedaan keunggulan komparatifnya, yaitu di sini keunggulan komparatif dikembangkan oleh orang yang berbeda, yaitu David Ricardo pada tahun 1817. Nah, David Ricardo ini menyatakan keunggulan komparatif itu adalah suatu negara yang akan mengekspor barang yang dapat diproduksinya dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Negara tersebut tidak harus memiliki keunggulan, tetapi cukup memiliki keunggulan komparatif. Perdagangan terjadi ketika suatu negara memiliki keunggulan komparatif dalam produksi suatu barang. Jadi dapat kita simpulkan ya perbedaan di masing-masing pendapat para ahli tersebut. Yang pertama yang dikemukakan oleh Adam Smith pada tahun 1776 dan yang kedua yang dikemukakan oleh David Ricardo pada tahun 1817. Jadi jika teman-teman bingung dan mau mengulanginya kembali, silakan diulang ya teman-teman. Jika ada yang mau dipertanyakan, ditanyakan saja di kolom komentar. Oke, poin yang terakhir. Di sini kita akan membahas juga kebijakan perdagangan di dalam internasional ya, teman-teman. Dapat kita lihat juga tujuan kebijakan perdagangan internasional, yaitu mengatur pertukaran barang dan jasa. Itulah tujuan kebijakan perdagangan internasional, yaitu mengatur pertukaran barang dan jasa. Seperti apa sih? Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dan yang kedua, melindungi industri dalam negeri. Dan yang ketiga, menciptakan lapangan kerja. Dan yang keempat, meningkatkan hubungan diplomatik. Jadi itulah tujuan kebijakan di dalam perdagangan internasional ketika kita sudah menjadi pelaku di dalam perdagangan. Jadi kita sebagai orang yang fokus dalam ekonomi, itu yang perlu kita terapkan, kebijakan itu yang perlu kita terapkan agar perdagangan yang kita buat, yang kita bangun dapat berjalan dengan baik. Nah, dapat juga kita perhatikan apa sih yang menjadi tujuan kebijakan dalam perdagangan internasional ini. Saya ulangi kembali, yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan yang kedua melindungi industri dalam negeri, dan yang ketiga menciptakan lapangan kerja, dan yang terakhir meningkatkan hubungan diplomatik. Nah, di balik tujuan tadi ada juga jenis-jenis kebijakannya, yaitu adanya tarif, kuota, subsidi,
lapangan impor, persyaratan kandungan lokal, dan perjanjian perdagangan bebas. Jadi itulah jenis-jenis yang ada di dalam perdagangan internasional. Ada tarif, ada kuota, ada subsidi, ada larangan impor, dan persyaratan kandungan lokal. Kemudian yang terakhir adanya perjanjian perdagangan bebas di dalam perdagangan internasional. Jadi dalam perdagangan internasional teman-teman tidak lepas dia dari perdagangan bebas. Jadi hati-hati ketika kita sudah memulai atau membangun suatu perdagangan di dalam usaha kita, kita juga harus memperhatikan yang ada di sekitar kita. Oke, mungkin inilah pemaparan materi teori ekonomi makro dengan judul perdagangan internasional yang sudah kita bahas tadi. Sekian dari saya. Jika ada teman-teman yang ragu, bingung, atau yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar paling bawah ya teman-teman. Dan sebelum menutup video ini, saya mohon kepada teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan berikan juga penilaian terhadap video ini. Sekian dari pemaparan dari saya. Terima kasih.